Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan aplikasi e-commerce pada toko tarif hijau berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Prismora. Saya Dinda Nurik Fadli Alvina. Saya Nuri Agusti. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Nuri Agusti. Latar belakang masalah. Toko tarif hijab merupakan toko yang menjual berbagai jenis hijab dan juga keperluan busana muslim lainnya, seperti aksesoris, mukena, dan lain-lain. Proses penjualannya masih dilakukan secara konvensional sehingga kurang efisien dan tidak terintegrasi. Kemudian promosi produk yang dilakukan hanya mengandalkan media sosial tanpa adanya platform resmi yang mendukung sistem transaksi langsung. Kemudian untuk pengelolaan data produk serta pelanggan dan juga transaksinya masih dilakukan secara manual, yang dimana hal ini rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Dengan tidak tersedianya sistem pelaporan penjualan yang akurat dan otomatis sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Kemudian batasan masalahnya yaitu sistem yang dirancang merupakan aplikasi e-commerce berbasis web, tidak termasuk aplikasi mobile, Android atau iOS. Kemudian pengembangan aplikasinya hanya menggunakan framework Code Igniter 4 dengan basis berbahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk fitur yang disediakan dalam aplikasi terbatas. Sistem tidak mencakup integrasi dengan payment gateway maupun mendukung metode pembayaran manual atau transfer bank. Kemudian perancangan hanya mencakup sisi frontend dan backend untuk kebutuhan operasional toko tarif hijab. Baiklah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi e-commerce berbasis web untuk toko tarif hijab yang dapat mempermudah proses penjualan secara digital. Kemudian, bagaimana implementasi framework Code Igniter 4 dalam membangun sistem informasi penjualan produk yang terstruktur dan juga efisien. Selanjutnya, fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sistem untuk mendukung proses transaksi, pengelolaan data produk, dan juga pembuatan laporan penjualan secara otomatis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nika Afrili. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi e-commerce berbasis web dapat membantu proses bisnis pada toko tarif hijab. Kemudian menerapkan framework Code Igniter sebagai dasar pengembangan sistem yang bersifat modular, aman dan efisien. Dan yang ketiga, menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna aktif atau admin dan pelanggan, setelah dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan tampilan yang responsif. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menjadi sarana bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Kemudian manfaat untuk mahasiswa, penelitian ini juga menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan aplikasi dengan framework Code Igniter 4 atau ingin memahami aplikasi e-commerce secara efisien. Dan manfaat yang terakhir untuk toko tarif hijab itu sendiri, yaitu penelitian ini memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah dalam proses penjualan yang selama ini dilakukan secara manual. Kemudian di sini ada 3 pustaka. Yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas jual beli
produk melalui media internet, termasuk promosi dan pelayanan pelanggan. Dan kedua ada metode waterfall. Metode ini mengembangkan sistem berurutan, yaitu recruitment, design, implementasi, testing, dan maintenance. Dan yang ketiga ada alat bantu perancangan sistem, yaitu flowchart, UML, atau juga Discuss, Class, Activity, Quest Diagram, dan IRD. Dan yang keempat ada teknologi yang digunakan, yaitu PHP, Codeigniter 4, MySQL, XAMPP, Visual Code. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini dilakukan pada toko tarik hijab yang berlokasi di Jalan Jeruk, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan oleh toko tarik hijab ini adalah menjual hijab, mukena, kaos, aksesoris muslim, dan lain-lain. Masalah yang dialami yaitu proses penjualan masih konvensional dan tidak efisien. Di sini ada hipotetesnya, yaitu toko tarik hijab masih menggunakan sistem penjualan manual yang tidak efisien dan rawan kesalahan. Belum ada platform digital untuk transaksi dan promosi. Solusi yang dibutuhkan aplikasi yaitu aplikasi e-commerce berbasis web dengan Codeigniter 4 dan metode waterfall untuk mendukung digitalisasi. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Adinda. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan studi kasus langsung pada UMKM. Yang kedua ada metode pengembangan sistem atau waterfall. Selanjutnya ada proses penelitian. Yang pertama itu identifikasi masalah melalui observasi dan diskusi awal. Yang kedua yaitu proses pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka. Yang ketiga itu ada proses analisis sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang keempat perancangan sistem, IRD, DFG, UI atau US. Uji yang selanjutnya ada uji coba sistem, metode black box. Yang keenam yaitu implementasi sistem, upload ke hosting dan pelatihan pengguna. Selanjutnya preferensi sumber penelitian. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, saudara Lila, silakan. Perkenalkan, nama saya Lila Tina. Saya ingin bertanya kepada Doni, mengapa kota manajer perlu digitalisasi? Apa risiko terbesar jika kita menggunakan sistem manual? Baiklah, terima kasih untuk saudara Lila. Jadi toko tarik hijab ini perlu digitalisasi karena saat ini masih menggunakan sistem penjualan yang manual sehingga hal ini tidak efisien, kemudian juga memakan waktu dan rawan terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dengan digitalisasi toko ini dapat mengelola transaksi penjualan, stok barang, kemudian promosi secara lebih tepat. Jadi selain itu, digitalisasi itu juga dapat membuka peluang pasar yang luas melalui platform e-commerce berbasis web. Untuk risikonya sendiri, jika telah menggunakan sistem yang manual itu akan terjadi tingginya kemungkinan human error seperti salah cetak, kemudian salah hitung transaksi, kemudian juga bisa hilangnya data penjualan. Jadi hal ini tuh bisa berdampak pada kerugian finansial, kesalahan dalam pengelolaan barang dan juga menurunnya kepercayaan pelanggan. Bagaimana saudara Lila?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Dengan aplikasi e-commerce, Karim Hijab tidak hanya melayani pelanggan lokal, tapi bisa keseluruhan berbagai daerah. Yang kedua, memberikan kemudahan berbelanja bagi para konsumen. Aplikasi memudahkan konsumen untuk memilih produk, melihat katalog hijab terbaru, dan lain-lain. Yang ketiga, memperkuat brand dan loyalitas pelanggan melalui fitur-fitur seperti notifikasi, promosi, reward point, atau rekomendasi personal. Yang keempat, efisiensi operasional. Aplikasi e-commerce dapat terintegrasi dengan sistem stok dan laporan penjualan, sehingga pemilik toko bisa memantau dan mengelola bisnis dengan lebih cepat, akurat, dan tepat. Yang kelima, mengikuti tren digitalisasi. Dengan perkembangannya gaya hijab online, terutama setelah pandemi, toko tanpa platform digital akan tertinggal jauh. Baik, apakah Kiki menerima jawabannya? Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Baik, selanjutnya bisa ada yang bertanya, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andreas. Saya ingin bertanya, dalam pengumpulan data wawancara, seperti apa yang kalian tanyakan ke pemilik toko tarik hijab? Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada pemilik toko. Yang pertama, apa saja jenis barang atau jasa utama yang dijual oleh toko tersebut? Dan yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan stok barang yang dilakukan? Dan yang ketiga, ada bagaimana cara toko ini mempromosikan produknya? Yang keempat, yaitu bagaimana sistem pengelolaan keuangan pada toko tersebut. Dan yang keenam, apakah ada kesulitan dalam mengelola keuangan pada toko? Dan yang terakhir yaitu ada metode pembayaran apa saja yang diterima oleh toko tersebut. Bagaimana saudara Yusuf? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum